Oke bro, kembali lagi di JJ Channel yang pastinya masih bareng Bang JJ. Dan thank you banget buat kalian semuanya yang tetap stay di video-videonya Bang JJ. Dan buat kalian yang baru bergabung, tidak ada salahnya kalian bisa subscribe di sini ya, di sini yang tanda merah ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu membantu video Bang JJ ke depannya agar lebih baik dan bermanfaat buat kalian semuanya, buat semuanya yang nonton ya. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yuk subscribe. Kemarin Bang JJ udah menjelaskan istilah-istilah dalam dunia permancingan yang buat kalian semuanya yang mungkin belum nonton, gak ada salahnya kalian nonton itu. Nanti Bang JJ letakkan linknya di deskripsi ini. Dan hari ini Bang JJ mau ngasih tahu sesuai permintaan. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin ada permintaan mau dibuat video apapun, komen aja di bawah, nanti Bang JJ bikin. Dan kemarin ada yang komen jenis-jenis umpan mancing, target, dan juga lokasi di mana tempat mancingnya. So Bang JJ akan kasih tahu. Banyak ya, banyak umpan-umpan tuh, para angler tuh banyak menggunakan umpan, dari mulai umpan hidup, umpan racikan, sampai umpan tiruan, itu banyak digunakan. Tapi Bang JJ kasih satu persatu yang sederhana aja, biar semuanya paham dan mungkin nggak bertanya-tanya lagi. Yang pertama kali yang sering lazim digunakan sama para angler itu adalah umpan hewani. Umpan hewani itu adalah umpan binatang ya, yang biasa digunakan tuh seperti cacing, ikan hidup, atau juga mungkin anak tawon, dan juga mungkin digunakan jangkrik. Dan itu biasanya ikan targetnya itu adalah ikan-ikan yang karnivora, pemakan binatang tuh seperti lele, patin, baung, ikan laut ya banyak ya, ikan lautnya banyak ya. Dan itu adalah ikan-ikan yang makan binatang karnivora. Dan itu biasa digunakan ya, kalau itu umum semua ya, dari mulai kolam, laut, sungai, danau, semuanya sering menggunakan itu, karena itu juga bisa dibilang umpan legend ya. Umpan legend, semua orang dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih pakai umpan itu bro. Nah yang kedua ini para pemancing sering menggunakan pelet ya. Pelet itu biasanya banyak digunakan di kolam ya, paling banyak lazimnya di kolam sih. Dan pelet itu bisa terbagi dua, jadi nggak sembarangan kita mau cari target peletnya itu sembarangan, enggak, karena masing-masing pelet mempunyai target. Yang pertama itu adalah pelet yang menggunakan bau. Pelet itu terbagi dua, yang menggunakan amis dan juga menggunakan wangi. Dan yang menggunakan amis itu biasanya targetnya tuh ikan-ikan, tetap ikan-ikan karnivora ya, pemakan binatang. Itu biasanya kalau untuk di kolam tuh lele, patin, dan sejenisnya. Biasanya itu nggak langsung pelet dituang air panas langsung diuncal, enggak. Itu biasanya dicampur lagi sama udang rebon, terasi, dan macam-macam segala macamnya, yang akhirnya dia itu peletnya tuh bisa menjadi amis gitu ya. Ya amis, tapi kalau nengok aku nggak amis kalian. Dan yang kedua, pelet itu wangi ya, wangi. Ini biasanya ikan-ikan yang pemakan tumbuhan atau herbivora, dan biasanya targetnya itu ikan mas, ikan nila juga mau, karena ikan nila itu termasuk makan sembarang ya, semua pun dimakan sama dia. Ikan bawal, ikan bawal yang tadi ya, yang tadi. Dan biasanya ini percampurannya itu pelet dicampur susu, dicampur keju, dicampur macam-macam ya. Rom juga, rom puter tuh kalau kalian tahu untuk buat kue, itu rom puter tuh sering digunakan untuk umpan ini. Dan biasanya itu untuk ikan emas ya, jadi berbaunya itu wangi bro. Sering juga para pemancing, untuk pemancing sungai biasanya menggunakan kucur. Mungkin dari sebagian kalian mungkin tahu itu umpan kucur, tapi mungkin nggak tahu bentuknya kucur itu gimana dan targetnya itu apa. Dan lazimnya kucur itu digunakan untuk pemancing di sungai, dan targetnya kebanyakan untuk ikan baung. Walaupun si lele mau juga, patin juga mau, bawal juga mau, tapi umumnya itu digunakan untuk ikan baung. Dan kucur ini adalah fermentasi dari hewani. Dia biasanya dibuat itu menggunakan ayam ya, daging ayam yang dibusukkan itu beberapa hari dipendam di dalam tanah. Dan setelah beberapa hari pendam dalam tanah, itu nanti dicampur di kapas, dan itu untuk muncalnya. Dan itu bau banget bro. Jadi buat kalian yang menggunakan kucur, kalian gunakan sarung tangan bro ya, kalau bisa ya, karena itu ya itu baunya bisa 3 hari 3 malam itu nggak hilang-hilang tuh ya.
Walaupun kucur ada yang dibuat juga dari kelapa sawit yang difermentasi, dan itu targetnya ya sama, baung juga mau juga ya, itu kucur juga namanya ya. Dan selain umpan hidup dan umpan pelet, biasanya para pemancing ini banyak menggunakan umpan replika atau juga umpan mainan, dan itu banyak banget jenisnya. Di antaranya itu ada minnow, ada spoon, ada popper, juga ada jaws ya, jaws, soft rock, spinner, dan itu semua targetnya beda-beda. Nah, di sini Bang Jaji coba kasih satu persatu tapi sederhana aja. Dimulai dari jaw, bukan, jaw, spinner, dan juga soft rock. Ini adalah target ikan gabus, di mana ikan gabus itu merupakan salah satu ikan predator air tawar. Jadi dia akan langsung menyerang umpan yang bergerak. Jadi cara menggunakan umpan ini hampir sama, dia di casting dan ditarik. Nanti ikan predator itu gabus itu akan menyerang bro. Ya, dia akan langsung memakan umpan. Dan itu jangan dikasih jeda, begitu strike langsung tarik, jangan dikasih jeda. Karena kalau dikasih jeda bisa jadi itu moncel bro ya. Actionnya juga beda-beda, biasanya ini untuk main di rawa ya. Untuk main di atasan biasanya tuh yang untuk rawa yang banyak tumbuhan ya, seperti kangkung dan juga yang lainnya, itu menggunakan soft rock. Karena soft rock itu apa namanya ya, itu kailnya di atas dan itu aman, jadi nggak sangkut-sangkut dari tumbuhan-tumbuhan. Dan kalau memang itu bersih, kalian bisa menggunakan jaws ya, atau juga jump rock, itu bisa menggunakan itu. Dan kalau memang ternyata spotnya ini agak sedikit dalam, kalian bisa menggunakan yang namanya spinner. Nanti Bang Jaji kasih fotonya satu persatu. Karena spinner ini dia actionnya dia turun ke bawah, dan ini untuk dikejar sama ikan dari tengah. Juga para pemancing sering menggunakan minnow, dan minnow ini biasanya berlidah ya di ujungnya. Actionnya ini semakin ditarik dia semakin masuk ke dalam, dan targetnya tetap ikan predator. Ini juga bisa digunakan untuk casting ikan gabus, barramundi, ikan kakap itu juga menggunakan itu. Dan tetap ini menggunakan teknik casting semuanya, bukan teknik dasaran bro ya. Dan ada juga menggunakan spoon, menggunakan metal jig, itu biasanya digunakan untuk di laut. Jangan kalian coba-coba menggunakan metal jig itu di kolam bro. Apa target kalian kalau kalian menggunakan metal jig di kolam? Yang ada uak-uak di sana kepalanya bedol bro. Karena metal jig itu melemparnya tuh nggak dekat ya, itu harus jauh. Dan itu target untuk metal jig itu ikannya di dasaran, bukan di dasaran tapi di tengah. Tetap ikan predator yang mengejar. Dan kalau kita menggunakan popper itu biasanya tuh di permukaan. Itu permainannya di permukaan air. Jadi targetnya itu ikan-ikan yang memang predator laut ya. Predator laut itu salah satunya GT. GT itu menggunakan popper karena itu penyerangannya di atas laut. Dia main di atas. Oke, mungkin buat kawan-kawan mungkin para master yang lebih tahu dari Bang JJ, nggak ada salahnya ditambahin di komentar. Kalau mungkin ada yang salah dari Bang JJ, namanya juga Bang JJ manusia, yang sepengetahuannya ada batasnya. Dan mungkin buat kawan-kawan yang lebih tahu bisa langsung komentar di bawah ini. Masih ada umpan-umpan yang lainnya yang mungkin Bang JJ belum sebutkan, nanti Bang JJ akan cari tahu lagi di video-video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua sedikit info-info ini, dan juga bermanfaat buat kawan-kawan angler, terutama buat yang pemula. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Boleh kalian share, boleh kalian bagikan sama kawan-kawan, biar supaya nggak kalian sendiri bro yang bermanfaat, tapi yang lain juga kebagian bermanfaat. Oke, thank you banget yang udah subscribe, thank you banget buat kalian semuanya. Salam dari Kakap Medan, Rega Spot. Selamat pagi, siang, sore, malam dari Bang JJ. Ada somat buat kalian semuanya.